Suada Suara Darussalam 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Baik, kembali lagi bersama saya insyaallah ya. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 22 ya insyaallah ya, 22 Agustus. Kita kembali lagi dalam segmen Inspirasi Sore dalam rangka membedah buku Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh ataupun referensinya dari Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan Imam Al-Ghazali yang sudah diringkas langsung oleh penulisnya yakni Dr. Ahmad Farid ya. Di pekan sebelumnya di pertemuan perdana sudah ada pembahasan terkait dengan mukadimah maupun pengantar dan juga sedikit review dari buku ini ya. Insyaallah buku ini termasuk buku ringan dan juga cukup tipis ya, cuman kurang dari 200 halaman dan ada saya hitung kurang lebih sekitar kurang dari 20 bab saja terkait dengan pembahasan dari Tazkiyatun Nafs ya. Tapi walaupun demikian insyaallah dalam buku ini terhampar ilmu-ilmu yang luas sekaligus pengenalan bahwasanya dalam ibadah kita sehari-hari itu ya, seperti sholat yang wajib maupun saat di bulan Ramadan puasa itu, ternyata amalan yang paling dinilai itu adalah ketika kita tergantung hatinya ya, tergantung hatinya. Amalan kita bisa banyak, tapi kalau tidak dibarengi dengan keteguhan hati, keikhlasan hati dan tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa, maka itu akan berpengaruh dengan nilai dari ibadah yang kita kerjakan. Oke, sahabat suada yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kita akan mulai masuk ke pembahasan bab pertama ya. Insyaallah dalam 30 menit kurang lebih ke depan kita akan membahas per babnya. Yang pertama untuk bab dari Tazkiyatun Nafs adalah ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan tujuan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya dari ikhlas adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi hanya tujuannya kepada Sang Khalik atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibadah mau diterima itu dua caranya. Yang pertama niat kita ataupun secara ikhlas ya. Niat itu kita harus lillahi ta'ala, tidak boleh tersentuh dengan niat-niat yang lain. Yang kedua harus dengan ibtida awal Rasul ya, mengikuti tata cara dari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimunas sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah." Dalam Quran surah Al-Bayyinah yang berarti dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ad-dinul Islam kepadanya, lagi bersikap harus taat dan lurus. Abu Umamah meriwayatkan bahwasanya seseorang telah menemui Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang ya, berjihad saat itu untuk mendapatkan upah dan pujian? Lalu apakah ia mendapatkan pahala ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Orang tadi yang bertanya kemudian bertanya lagi pertanyaan yang sama. 3 kali beliau bertanya dan Rasulullah pun menjawab dengan tegas 3 kali pula dengan jawaban yang sama. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu beliau bersabda bahwasanya innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisaw wa btaghi bihi wajhah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni kepadanya dan mengharap wajahnya ya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa pada waktu haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah mencerahkan orang yang mendengar kata-kataku lalu menjaganya." Betapa banyak orang yang membawa pemahaman tetapi ia sendiri tidak paham. 3 hal yang seorang mukmin tidak akan dengki terhadapnya: mengikhlaskan amal perbuatannya kepada Allah, memberikan loyalitas kepada para pemimpin kaum muslimin, dan selalu bergabung dengan jamaah mereka. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan isnad hasan. Maksudnya, ketiga hal tadi yang disinggung dalam hadis itu
hal tersebut dapat memperbaiki hati. Barang siapa menjadikan ketiganya sebagai akhlak, ya, perilaku atau sikap, pasti hatinya akan bersih dari khianat, kerusakan dan kejahatan. Seorang hamba hanya akan selamat dari godaan setan dengan keikhlasan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengungkapkan pernyataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang selalu ikhlas. Quran surah Shad ayat 83. Diriwayatkan seseorang yang soleh berkata kepada dirinya sendiri, wahai diri, ikhlaslah, maka kamu akan selamat. Apabila suatu amal telah tercampur oleh harapan-harapan yang sifatnya itu duniawi, yang disenangi oleh diri dan hati manusia, sedikit ataupun banyak, maka sungguh kejernihan amal itu sendiri akan tercemari. Hilang pula lah keikhlasannya. Padahal kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga ini. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan, barang siapa yang sesaat dari umurnya telah dengan ikhlas hanya berharap wajah Allah, pastilah ia akan selamat. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran, sedikit atau banyak, sehingga tujuan dari taqarrub benar-benar murni karena Allah Azza wa Jalla, bukan yang lain. Hal ini akan hanya mendatangkan dari seseorang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dan menggantungkan seluruh harapannya untuk di akhirat. Tidak tersisa tempat di hatinya untuk mencintai dunia. Bila ia makan, minum mungkin, atau aktivitas yang lain, kalau seperti saya sebagai guru ya, atau bahkan buang hajat sekalipun, semuanya dikerjakan dengan ikhlas dan dengan niat yang benar dan tulus serta lurus. Makanya kalau kita dalam sholat itu, ihdinas siratal mustaqim, itu bermakna bahwasanya tunjukkan kami ke jalan yang lurus, memiliki makna yang luas. Salah satunya mencangkup dengan niat kita. Niat kita yang lurus pasti akan berimbas kepada amal kita yang kita kerjakan. Kalau misalkan kita sudah niatnya berbelok-belok, tapi ketika kita beribadah pasti akan mempengaruhi nilai ibadah itu juga. Seseorang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan akhirat, pasti seluruh aktivitas hariannya merupakan cerminan dari cita-citanya, sehingga keseluruhannya dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga dengan orang yang telah dikalahkan oleh gemerlap dunia, kemudian derajat, pangkat dan seluruhnya sesuatu selain dari Allah, seluruh aktivitasnya pun mencerminkan cerminan dari harapan-harapan yang telah ia pupuk. Tidak ada sholat, puasa, ibadah lainnya yang dikerjakan dengan ikhlas. Nah, maka dari itu ada ya, pada momen-momen tertentu barangkali ya, di antara kita na'udzubillah itu semangat sekali dalam beribadah, tapi di saat-saat tertentu kita sangat loyo. Nah, itu barangkali kita perlu mengecek keikhlasan kita dalam beribadah. Bahwasannya ibadah yang ikhlas itu seperti yang ditulis di buku ini dalam salah satu paragraf, bahwasannya ketika kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, harapan itu tergantung tinggi, sudah tergantung tinggi. Dan itu ketika kita ada sedikit mungkin musibah, sedikit senggolan atau sedikit terjatuh, itu tidak akan langsung nyungsep kalau bahasa Jawanya itu ya, tidak akan jatuh ke jurang yang dalam. Sehingga apa, ketika kita ada ujian, misalkan ketika kita sholat barangkali ya, dikatakan oh masya Allah ya akhi, rajin sekali sholatnya, tepat waktu, bahkan sebelum azan pun sudah hadir. Ketika kita ikhlas karena Allah, pujian itu akan mental. Karena apa? Kita tidak butuh penilaian dari orang lain untuk menilai ibadah kita. Karena sesungguhnya yang menilai ibadah kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Resep untuk ikhlas adalah memupus kesenangan-kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Nah ini ya, saudara suwada atau teman-teman suwada, sahabat suwada ya, dimanapun berada. Jadi resep yang ikhlas itu yang pertama, memupus kesenang-senangan hawa nafsu. Nah makanya kalau saya ajarkan kepada murid-murid di SMP IT itu, ada 3 elemen dalam diri manusia itu. Yang pertama ilmu, yang kedua iman, dan ilmu itu akal ya, ilmu, dan juga hawa nafsu. Nah kalau hawa nafsu ini mendominasi, maka akal dan iman ini akan turun. Kalau akal yang mendominasi, nafsu bisa turun, iman bisa naik turun. Tapi kalau iman yang itu naik, pasti akal itu juga insya Allah ikut naik, dan juga
hawa nafsu itu akan terkontrol gitu kan. Jadi hawa nafsu itu akan mengikuti dari iman itu sendiri. Karena ya namanya manusia pasti itu sudah menjadi elemen dalam dirinya ya, bahwasanya ada hawa nafsu gitu. Kemudian hal ini akan sangat memudahkan seseorang untuk menggapai keikhlasannya. Banyak orang yang telah berpayah-payah untuk beramal menyayangkan bahwa ia melakukannya ikhlas karena Allah, menyangka bahwa ia melakukannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Padahal sesungguhnya ia telah tertipu. Hal ini terjadi karena ia tidak memperhatikan perkara-perkara yang merusak keikhlasan. Nah itu ya. Jadi hal-hal yang merusak keikhlasan itu adalah ketika kita beribadah hanya untuk dilihat orang lain, berharap orang lain menilai ibadah kita gitu kan. Sehingga ikhlas kita ini berbelok dan itu berpengaruh kepada hati kita. Sebagaimana dikisahkan ada seseorang yang selalu menunaikan sholat di saf pertama, suatu ketika ia terlambat dan ia sholat di saf kedua. Lalu ia diliputi oleh rasa malu karena dilihat oleh banyak orang. Dari sini ia tahu bahwasanya ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat di saf pertama selama ini disebabkan oleh pandangan orang-orang kepadanya. Masya Allah ya, na'udzubillah. Jangan sampai ya kita ibadah ada terbesit gitu ya. Bahwasanya contoh yang paling mudah dalam kehidupan kita sehari-hari kalau ibadah itu kan sholat ya. Karena sholat itu yang menjadi standar minimal kita sebagai seorang muslim sebenarnya ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah sholat 5 waktu itu rajin, sebenarnya itu masih standar minimum ya. Standar minimum kita untuk beribadah ataupun kewajiban yang itu menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh setiap muslim gitu. Dikisahkan tadi itu ya, orang yang saf pertama setiap harinya tidak terlambat, ketika dia mungkin karena ketiduran kecapean, kemudian dia di saf kedua jadi masbuk, barangkali masbuk di kisah ini, ia merasa tidak nyaman gitu, merasa tidak tenang, dan bahkan merasa mungkin dilihatin orang-orang terkait dengan aktivitas ibadahnya, dan dia gelisah karena tadi ketidakikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin dilihat orang bahwasanya oh saya harus ibadah di saf pertama gitu ya kan, biar tidak diomongi orang, tidak dilihat orang. Nah itu sesungguhnya itu salah satu yang mengotori daripada keibadahan kita dalam sehari-hari. Itulah salah satu contohnya betapa sedikit amal yang dikerjakan dengan ikhlas, betapa sedikit orang yang menyadari kecuali orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya, taufik itu dan juga pertolongan Allah itu penting dalam kehidupan kita ya, teman-teman suwada semua. Bahwasanya kita bisa lurus niat kita itu juga, ataupun keikhlasan dalam hati kita untuk beribadah itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sholat itu mantapkan hati kita dalam beribadah, dan juga di Al-Fatihahnya terutama ya. Jadi ketika kita di ayat 1 sampai 5 sudah memuji Allah, kita berdoa kepada Allah, tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus dimaksud itu adalah kelurusan hati kita dalam beribadah juga. Sehingga ketika kita mungkin ada cobaan, pujian itu salah satu cobaan juga ya. Dan itu salah satu tipu daya ataupun trik dari setan agar hati kita ini mungkin ujub, mungkin hati kita ini disisipkan rasa-rasa kebanggaan gitu ya kan dalam ibadah-ibadah kita. Nah itu kita harus minta pertolongan sama Allah, ya Allah tolong lindungi hati ini ya. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik ya. Luruskan kami semata-mata hati ini hanya untuk kepada Engkau gitu. Karena hati ini sangat rentan ya, terutama kalau kita dalam masa-masa yang futur. Kalau sudah kita dalam masa-masa yang futur itu, makanya kalau kata Rasulullah itu, ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini kalau dekat Engkau, dekat para sahabat itu kok lancar ibadah, kencang, rajin, enak, adem gitu kan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah nih ya Rasulullah, jangankan untuk sholat, bangun dari ranjang saja untuk berangkat ke masjid berat sekali gitu ya kan." Kata Rasulullah apa? Manusiawi. Ketika kamu dalam lingkungan yang orang-orang itu dipenuhi oleh orang-orang yang soleh, maka kau akan gampang beribadah. Tapi ketika kau dikelilingi oleh orang-orang yang maaf ya, mungkin kurang secara ibadah, kurang secara akhlak, maka kau akan tercemari. Maka lingkungan itu juga salah satu faktor yang menunjang untuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lalai darinya, kelak pada hari akhir atau hari kiamat, mereka akan mendapati kebaikan-kebaikan mereka telah berubah menjadi keburukan. Tentang mereka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan pada hari kiamat jelaslah bagi mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka perkirakan. Dan jelaslah bagi mereka keburukan-keburukan
dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Az-Zumar ayat 47 dan 48. Kemudian di surah yang lain, Quran surah Al-Kahfi ya. Katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka, yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia, sedangkan mereka menyangka telah mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi misalkan ada orang yang ibadahnya rajin ya, mungkin ada yang tiap tahun naik haji ya, kemudian sholatnya insya Allah tidak tertinggal, ataupun misalkan ada tertinggal tapi karena uzur, puasa Ramadan tidak tertinggal, tidak ada yang bolong, kemudian juga sudah berinfak sedekah, wakaf ya, tapi karena hati ini melenceng dari keikhlasannya, maka sia-sia. Dalam Al-Quran tadi disebutkan gitu. Apa-apa yang mereka sangka, oh ibadahku alhamdulillah banyak gitu ya kan, tapi ternyata ketika di yaumil hisab semuanya sirna berterbangan, tidak ada yang tersisa lagi untuk timbangan amal ibadahnya, amal solehnya. Karena apa tadi? Ikhlas. Kalau kata Ustadz Rifki Ja'far ya, kalau tidak salah ingat di Kediri itu, saya pernah ikut kajiannya juga ya. Salah satu penentu dari amal ibadah itu adalah keikhlasan. Dan itu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, bahwasanya ibadah yang paling menentukan amal itu berat atau ringan adalah dari keikhlasan hatinya. Maka dari itu para sahabat suada semua bahwasanya mungkin ada hikmahnya kita 5 kali dalam sehari itu sholat ya. Bahwasanya itu adalah bagian dari introspeksi kita juga, bahwasanya ibadah dalam hati itu merupakan hal core of life kita ya, core of humans kita ya. Hati itu adalah inti dari diri kita terkait dengan ibadah itu ya kan. Itu juga salah satu penentu utama. Makanya kalau dalam rukun sholat itu yang paling pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di halaman berikutnya ada beberapa atsar ya tentang ikhlas ataupun tentang perkataan para sahabat, para tabi'in dan juga hadis Rasulullah. Yakub berkata, orang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Nah, jadi ini zaman sekarang ya, akhir zaman itu ya, orang berbuat baik itu kalau kita umbar ya itu kadang mendapat judge yang kurang bagus ya, dikatakan oh sombong, oh ini ujub ataupun pamer ya bahasanya gitu ya. Padahal kita melakukan kebaikan misalkan di-upload, kalau hal itu baik, kita yang sebagai viewer ya melihat itu ya, jangan langsung menilai seperti itu. Barangkali oh ini bagian dari syiarnya gitu ya kan, bahwasanya kebaikan itu kita perlu syiarkan loh. Kebaikan itu kita perlu syiarkan juga sebenarnya ya. Orang yang ikhlas itu memang di sini disebutkan untuk menyembunyikan kebaikannya. Tapi memang ada di satu sisi ya, kebaikan itu perlu disiarkan sebagai bagian dari dakwah. Dan juga nah ini akhir zaman ini ya, keburukan-keburukan itu seakan-akan sangat gampang sekali diakses, sangat gampang sekali diumbar ya. Diumbar keburukan-keburukan, padahal Rasulullah itu sangat membenci orang yang membuka aib, baik aib dari saudaranya maupun aibnya sendiri. Makanya kalau dalam tuntunan mau menikah itu ya, kita tidak diperkenankan sebenarnya untuk mengulik aib-aib masa lalu dari calon pasangan kita begitu ya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, atsar yang kedua tentang ikhlas ya. As-Suusi berkata, ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Barang siapa masih menyaksikan keikhlasan dalam ikhlasnya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Nah ini agak ini ya, bahasanya cukup tinggi ya. Bahwasanya kalau dia merasa kalau dia tidak merasa telah berbuat ikhlas, maka itulah ikhlas yang sesungguhnya ya. Artinya udah, kita tidak perlu memikirkan apakah ini ikhlas atau enggak. Ya udah, kita udah lewat aja itu. Kita kalau masih memikirkan ikhlas kita itu keikhlasan dalam keikhlasan, ya itu berarti perlu ikhlas lagi. Jadi artinya ikhlas itu perlu dilatih sebenarnya ya. Perlu dipelajari ikhlas itu. Perlu dipelajari, perlu dipraktekkan, perlu dievaluasi sebenarnya. Gitu. Kita harus interaksi dalam diri kita sendiri. Dalam sujud kita itu selalu meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa lebih ikhlas lagi. Terus ikhlas itu bertingkat, bertahap, dan itu memang sangat tidak mudah. Bab 1 aja udah nggak mudah ya untuk mempraktikannya ya. Apa yang disampaikan di atas menjelaskan tentang membersihkan amal dari sifat ujub. Merasa ikhlas dan melihat keikhlasan diri adalah ujub, dan itu merupakan salah satu perusak dari keikhlasan. Amal yang ikhlas adalah yang bersih dari segala jenis perusak keikhlasan.
kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, Ayub berkata, bagi para aktivis mengikhlaskan niat jauh lebih sulit daripada melakukan seluruh aktivitas. Nah itu ya. Jadi mungkin kalau aktivitas ini bagi saya itu terkait dengan mungkin di kalangan mahasiswa ya, terutama kalau misalkan mahasiswa muslim yang mungkin berdakwah, itu kan kalau kita udah diamanahkan untuk berdakwah ya mau ndak mau sebenarnya harus ikhlas ya, harus menanamkan keikhlasan itu. Kalau misalkan mungkin ada feedback ataupun ada pemberian dan lain sebagainya itu, ya jangan diharap itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dikasih, jangan kepikiran. Seperti tadi ya, kalau kita masih menyaksikan keikhlasan dalam ikhlas, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi ya. Seperti itu maksud dari As-Suyuti. Kemudian sebagian ulama berkata, ikhlas sesaat berarti keselamatan abadi. Tetapi ikhlas itu sulit sekali. Nah ini saking besarnya ataupun beratnya ikhlas itu, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Keikhlasan sesaat saja itu bisa menyelamatkan kita di abadi nanti di akhirat. Tapi sayangnya ikhlas itu susah sekali ya. Kemudian perkataan Athar yang berikutnya, Suhail pernah ditanya tentang sesuatu yang paling berat bagi dirinya. Ia menjawab ikhlas. Sebab dengan ikhlas diri tidak mendapatkan sebagian ataupun bagian dari apa yang dikerjakan sama sekali. Nah itu ya. Kadang kita perlu introspeksi muhasabah ya. Bahwasanya kalau kita ikhlas ini, itu kita perlu mempertanyakan diri kita. Jangan kita menilai orang ikhlas atau enggak. Itu enggak bisa ya. Karena ikhlas itu sudah mencangkup hati, dan hati itu kan cengkraman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita dicengkram, digenggam oleh Allah, maka Allah lah yang paling bisa menentukan kita itu ikhlas atau enggak. Ada orang mungkin bekerja kemudian dia tulus, seakan-akan tulus, kerja profesional dan sebagainya, tapi tidak ikhlas gitu ya kan. Tapi ada mungkin ya di kalangan kita mungkin kerja seadanya, tapi itu yang dia bisa, ternyata dia udah maksimal gitu kan. Tapi di pandangan kita mungkin biasa saja. Ya barangkali dia di situ batas kemampuannya saja gitu ya kan. Jadi makanya kita sangat dianjurkan tidak untuk menjudge orang-orang terkait dengan mungkin kalau dalam pekerjaan itu ya ini ya performance bahasanya gitu ya kan. Karena memang fenomena zaman sekarang itu terutama di media sosial itu sangat gampang kita untuk menilai orang gitu ya kan. Karena 1-2 menit klip gitu ya kan dijudge gitu. Makanya saya sampaikan ke murid-murid, jangan kalian percaya pada kotak-kotak kecil ini loh. Ini bahaya ini ya. Gitu kan. Apa yang ditampilkan di sini itu kan tidak sepenuhnya menggambarkan situasi saat di video itu gitu loh. Makanya yang viral-viral ini ya itulah tidak perlu diseriusin banget gitu loh. Terkait misalkan kemarin itu ya mohon maaf ya saya singgung sedikit ya, Bu Sri Mulyani ya menyinggung bahwasanya guru beban negara pajak itu kan sebenarnya hasil AI gitu ya kan. Allahu a'lam itu apakah memang betul ucapan beliau atau justru ternyata itu blunder dari orang-orang yang keliper yang edit jadi diedit gitu ya kan, sehingga menjatuhkan nama beliau dan juga memancing amarah dari guru-guru se-Indonesia. Tapi pada intinya adalah kita harus mengintrospeksi bahwasanya jangan sampai kita gampang menjudge sesuatu yang ada di dalam kotak ini ya, apalagi di media sosial ini, karena gitu ya sesuai dengan prediksi Rasulullah akhir zaman itu penuh dengan fitnah gitu. Dan fitnahnya itu terlihat dari sini gitu loh. Kalau kita terlalu gampang menerima berita-berita yang 1-2 menit aja itu kan bisa menimbulkan fitnah. Kemudian athar yang terakhir terkait dengan ikhlas, Fudail berkata, meninggalkan suatu amal karena orang lain adalah riya, sedangkan beramal karena orang lain adalah syirik. Adapun ikhlas adalah ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari keduanya. Nah itu tadi ya. Jadi ikhlas itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita diselamatkan dari sifat riya, dari sifat syirik. Makanya kita selalu berdoa sama Allah. Kalau kita beramal, mulai dengan bismillah. Ucapkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Mau makan, baca basmalah paling utama, yang paling pertama. Mau mandi misalnya kan, mau sholat apalagi ya. Mau belajar, salah satu orang yang mati syahid ialah orang yang menimba ilmu itu ya. Orang-orang yang belajar menuntut ilmu itu kan syahid tuh kalau dalam hadis. Ya kalau misalkan kita niatnya tulus karena Allah, insya Allah syahid. Tapi kalau ternyata kita belajar karena mau apa gitu ya, misalkan karena ingin dipuji sama guru atau orang tua, kita misalkan kalau murid-murid hafalan karena ingin
dipuji sama orang tua, ingin dipandang sebagai orang yang pintar dan sebagainya, itu kita perlu luruskan niat lagi. Agar apa? Agar amal kita itu tidak sia-sia dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat swada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi itu terkait dengan ikhlas ya. Cukup tipis ya kalau pembahasan per babnya ini, insya Allah dalam satu sesi dari segmen inspirasi sore itu insya Allah cukup ya, kurang lebih 30 menit kurang lebih. Maka insya Allah dalam setiap pekannya kita akan membahas per bab kalau memungkinkan seperti itu. Oke, sahabat swada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, barangkali itu saja dari saya. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan di jam dan waktu yang sama dengan pembahasan terkait dengan tazkiyatun nafs, yang ini sudah dirangkum oleh pembahasan dari para imam ya, imam-imam besar di zaman klasik Islam. Oke, akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.